Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Akhlak dan Tasawuf dalam tema Makam Ruhani dalam Tasawuf dengan anggota saya sendiri Rizky Khairunisa dengan NIM 1910700191. Yang kedua Kamila Azahra dengan NIM 1910700174. Dan yang terakhir ada Irma Suryani dengan NIM 191070100104. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Silahkan disimak videonya terlebih dahulu. Yang pertama, ada sejarah asal-usul tentang tasawuf dan makamat. Para sufi yakin bahwa tasawuf atau sufisme berasal dari Islam generasi pertama. Terdapat dua pendapat mengenai asal-usul tasawuf. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa tasawuf dan ajaran-ajarannya bersumber dari agama Islam. Yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa tasawuf dan ajarannya masih mempunyai hubungan dari ajaran-ajaran agama di luar Islam. Pada dasarnya, tujuan dari tasawuf atau sufisme adalah berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makamat merupakan salah satu konsep yang digagas oleh Sufi yang berkembang paling awal dalam sejarah tasawuf Islam. Secara historis, konsep makamat diduga muncul pada abad pertama Hijriyah ketika para sahabat Nabi masih banyak yang hidup dan diperkenalkan oleh Ali bin Abi Thalib. Hal ini menjadi bukti kuat bahwa sumber tasawuf sudah dapat dilihat pada masa Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari pembuatan konsep makamat dan ahwal oleh para sufi adalah sebagai gerakan atau perilaku untuk mencapai kesempurnaan menuju Tuhan secara sistematik. Macam-macam atau tingkatan makom. Secara umum yang sering dilakukan oleh sufi diantaranya adalah yang pertama, taubah merupakan makom pertama yang harus dilalui oleh seorang salik, yaitu pelaku tasawuf. Yang kedua, al-waro memiliki pengertian bahwa seseorang harus menjauhi dan meninggalkan segala hal yang belum jelas haram dan halalnya, syubhad. Yang ketiga, az-zuhud yaitu menentang keinginan atau kesenangan, atau berpaling dari mencintai sesuatu menuju yang lebih baik. Yang keempat, al-faqr tidak memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu, tidak menuntut lebih dari apa yang dimiliki atau melebihi dari kebutuhan primer. Yang kelima, as-sabar berarti tabah dalam menghadapi segala kesulitan tanpa ada rasa kesal dan menyerah dalam diri. Yang keenam, asyukur berasal dari rasa berterima kasih atas apa yang kita miliki berasal dari karunia Allah. Yang ketujuh, at-tawakal yaitu berserah diri kepada Allah. Yang kedelapan, ar-ridho artinya menerima Tuhan dengan senang hati. Yang kesembilan, al-makrifat artinya adalah mengenal atau melihat. Yang dimaksud di sini adalah melihat Tuhan dengan mata hati. Selanjutnya ada konsep makamat di kalangan sufi. Konsep makamat dan ahwal dalam tasawuf telah ada dalam generasi Islam pertama, yaitu pada masa sahabat, dan kemudian semakin populer ketika dikenalkan pertama kali secara sistematis oleh seorang sufi bernama Zunnun al-Masyri pada abad ke-9 Masehi. Di samping itu, makamat yang disusun oleh Ibnu Athaillah mencakup makam yang disepakati oleh kalangan sufi. Sistematika makamat yang disusun oleh Ibnu Athaillah ini tercantum dalam salah satu kitabnya, yaitu At-Tanwir fi Iskat At-Tadbir. Yaitu yang pertama ada at-taubat atau taubat, azud atau zuhud, as-sabar, sabar, asyukur, syukur, at-tawakal, berserah diri, al-hub, cinta, dan yang terakhir ar-ridho. Selanjutnya kita akan membahas mengenai korelasi antara makam-makam dalam tasawuf dengan keilmuan. Korelasi ilmu tasawuf dengan keilmuan terletak pada proses pengetahuan yang dimiliki sufi dalam mengembangkan spiritual melalui proses riyada atau yang disebut olah batin maupun spiritual dengan tujuan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Dalam proses riyada sendiri, terjadi proses transendensi, yaitu upaya seorang sufi meningkatkan kualitas spiritual untuk mencapai makam tertinggi yang disebut ma'rifat.
Pada makom ma'rifat inilah pengetahuan sufi akan tersingkap sehingga mampu memahami pengetahuan yang bersifat khusus yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Selanjutnya, korelasi makam-makam tasawuf dengan etos kerja. Etos kerja dapat dikorelasikan dengan tasawuf. Dalam pengalaman makomat, seseorang dapat menyeimbangkan orientasi ukhrawi maupun duniawi. Etos kerja merupakan semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya maupun dengan penuh rasa tanggung jawab. Sehingga jelas bahwa etos kerja identik dengan orientasi duniawi. Seorang muslim yang memiliki etos kerja adalah mereka yang selalu ingin berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya maupun bagi sekitarnya. Selanjutnya, manfaat makamat dalam terapi kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan terhindarnya seorang individu dari gejala-gejala gangguan jiwa dan dari gejala-gejala penyakit jiwa. Penyebab utamanya dalam pandangan tasawuf adalah kekosongan spiritual, pola hidup konsumtivisme maupun individualisme yang semakin menggejala di banyak dunia modern. Selanjutnya, metode terapi dalam tasawuf. Ada beberapa makamat yang dapat dinilai sebagai metode terapi, antara lain yang pertama taubat, yang kedua warok, yang ketiga juhud, yang keempat sabar, yang kelima qanaah, yang keenam ridho, yang ketujuh ikhlas, yang kedelapan tawakal. Selanjutnya, Sufi healing. Kata Sufi sendiri dirujuk pada pengertian seorang atau lebih dari hamba Allah yang sedang berupaya atau mengupayakan orang lain untuk merasakan lezatnya berhubungan langsung dengan Tuhan. Sementara healing sendiri berasal dari kata heal yang berarti penyembuhan. Kata heal tidak terbatas pada suatu penyakit fisik, melainkan psikis dalam sebuah proses pengalaman yang cukup panjang yang menuju kesempurnaan, atau paling tidak kembali seperti semula. Proses tersebut harus dilakukan sendiri dan dari dalam diri sendiri dengan penuh kesungguhan maupun dengan kata lain untuk memaksimalkan potensi diri sendiri. Kesehatan mental pengamal tasawuf jauh lebih baik dan hidup dalam ketenangan dengan merasa dekat kepada Allah. Alhamdulillah, akhirnya kita telah mencapai slide terakhir, yaitu penutup. Nah, kan tadi teman-teman sudah menyimak materi dari kami. Sekarang kami akan membuka pertanyaan. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan ditanyakan. Kami akan menjawab dengan senang hati, dengan semampu kami. Dengan demikian, kami tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.